Halo semua, kalau misalnya kemarin kita bahas tentang best skincare 2020, sekarang kita bahas sesuai mood baju ini, the worst skincare di 2020 versi aku. Harap diingat, worst di sini, buruk di sini itu bukan berarti wow, produk ini jelek banget, kalian jangan pernah beli. Enggak kayak gitu. Produk ini tuh kayak kurang cocok aja di kulit aku, kayak antara tidak sesuai ekspektasi aku atau kayak bikin wajah aku breakout. Tentu aja experience di tiap orang tuh berbeda-beda, jadi jangan samaratakan aja. Aku cuman purely pengen share aja apa yang aku kurang suka, skincare yang aku kurang suka di tahun 2020 ini. Produk pertama yang aku kurang suka adalah dari Fawful Beauty ini. Aku beli karena ini hype banget di TikTok dan aku kayak penasaran. Pas itu aku kayak juga masih jerawatan lumayan parah, tapi gak ada perubahan signifikan untuk jerawat. Justru jerawat aku kayak nambah gitu, entah kenapa pakai ini. So ya, aku kurang cocok pakai ini, Fawful Beauty Water. Lalu yang kedua, ini tuh bikin aku breakout, kayak jerawatan kecil-kecil dan kemerahan. Ini tuh cukup terkenal. Ini dari YOU yang seri Radiant White ini. Jadi awalnya itu aku kerja sama bareng YOU buat ya nge-review produk ini, namun sayangnya aku kurang cocok. Aku juga udah coba tes ke kulit adik aku, tapi dia juga kurang cocok pakai YOU Radiant White ini. Jadi ya karena aku dan adik aku sama-sama nggak cocok pakai YOU Radiant White ini, aku batalin kerjasamanya. Iya, emang kerjasama skincare aku itu rata-rata ya endorse, tapi bukan berarti aku bohong ke kalian. Yang aku post itu beneran aku suka. Kalau misalnya nggak cocok kayak YOU Radiant White ini, aku batalin kerjasamanya, yang dimana rugi di aku karena cuan melayang. Tapi ya udahlah ya, menurut aku kredibilitas lebih mahal. Aku paling nggak suka sama krimnya sih. Krimnya ini kayak bikin muka aku makin berminyak, dan jujur aku kurang suka dengan aroma ini YOU Radiant White. Kayak parfumnya terlalu nyengat. Aku nggak tahu kenapa aku iritasi pakai ini, karena kalau dari segi ingredients aku cocok-cocok aja. Aku nggak ada masalah dengan vitamin C dan niacinamide. Tapi aku lihat juga banyak beauty vlogger lain yang cocok dengan YOU Radiant White ini. So kembali lagi ke masalah cocok-cocokan sih kayaknya. Produk selanjutnya yang aku kurang suka adalah dari Pond's. Ini moisturizer gel mereka. Aku beli ketiganya BTW, yang warna kuning juga, cuman hilang entah kemana. Jadi aku beli karena aku ada ekspektasi tinggi, soalnya kan namanya gel cream kan, kayak sangat menjual buat aku yang kulitnya cenderung berminyak. Sayangnya ini tuh kayak bikin muka aku makin berminyak, ketiga-tiganya. Aku nggak tahu kenapa, padahal dari segi tekstur ya ini enak, kayak gampang di blend, ringan. Cuman ya ini tuh bikin muka aku makin berminyak. Mereka nggak bikin wajah aku jerawatan kayak dua produk sebelumnya, tapi ekspektasi aku terhadap produk ini tuh lumayan tinggi. Soalnya kan lumayan kan kalau misalnya kita dapat pelembab gel dengan harga super terjangkau. Tapi sayangnya ini nggak sesuai dengan ekspektasi aku. Jadi ya sebagai pembeli aku kecewa aja. Dan aku pribadi emang kurang suka parfum di skincare Pond's, kayak terlalu kuat untuk aku aromanya. So ya, ini pendapat pribadi aku. Mungkin kalian cocok ya udah, jangan gak usah berantem. Lanjut kita ke masker. Oke, untuk masker ini mungkin kalian pada pengen ini aku, karena kebanyakan ini masker yang viral di TikTok. Aku juga keracunan, tapi sayangnya nggak sesuai dengan ekspektasi aku. Yang pertama ini dari Cat Mask yang Covey. Ini viral banget di TikTok, jadi aku penasaran, makanya aku check out. Ini sebenarnya ya aroma kopinya enak, lo bikin lembab, tapi ini ninggalin residu. Jadi kalau kalian pakai masker ini bakal ada sisa-sisa kopi gitu di pori-pori kalian, dan aku kurang suka karena itu bisa menyumbat pori-pori dan bikin jerawatan dan komedo. Kalian mesti cuci muka lagi kalau pakai masker yang ada residu, yang dimana aku kurang suka karena bikin kulit aku makin kering nantinya. Ini bagusnya cuma kayak melembabkan dan wangi kopinya enak, tapi ya nothing special menurut aku. Aku masukin ke worst karena ya nggak sesuai dengan ekspektasi aku. Lalu masker kedua adalah dari Hey Girl yang saffron. Ini tuh juga viral di TikTok, dan aku akhirnya kesampaian buat cobain karena di endorse sama salah satu all shop. Soalnya ini gampang banget sold out, padahal gue pengen beli untuk ini review. Dan ya kayak seneng aja ada all shop yang mau endorse gue. Ini tuh bagus sebenarnya, pas aku bilas wajah berasa lebih cerah, lebih bersih, sama lebih lembab. Pokoknya bagus sih hasilnya. Tapi pas pemakaian kedua, aku baru ngeh ini tuh ada residu.
Soalnya pas pemakaian pertama aku pakai toner di tangan, jadi aku nggak bisa lihat ada residu atau enggak. Tapi pas pemakaian kedua aku pakai toner dengan kapas dan masih ada sisa kuning-kuning. Jadi masker ini tuh ada residu juga kayak itu yang cat mask. Aku mesti cuci muka lagi pakai sabun kalau pakai masker ini. Ya bisa sih kalian cuci muka lagi pakai sabun kalau pakai masker ini, tapi aku pribadi kurang suka. Oh ya, dan aku lupa tambahin kalau misalnya kedua ini tuh belum ada BPOM. Aku bukannya gak suka masker organik yang gak ada BPOM, aku juga suka masker organik yang gak ada BPOM beberapa. Tapi aku sangat-sangat gak suka kalau misalnya masker itu ada residu. Ya itu preferensi aku sih. Mungkin kalian gak masalah dengan masker yang ada residu, kalian gak apa-apa cuci muka lagi pakai sabun. Tapi aku pribadi gak mau cuci muka 2 kali. Lalu ini yang terakhir, ini juga masker yang viral di TikTok. Ini yang bikin aku jerawatan parah juga pas bulan Juli, yaitu dari ini Mask Your Needs yang green tea. Kalau yang lihat Instagram aku pasti tahu tentang drama masker ini. Serius ya, jadi aku pakai ini, aku beli di Shopee, lalu aku pakai dan aku langsung jerawatan. Kayak aku awalnya emang ada jerawat juga, tapi setelah pakai ini makin parah jerawatnya, kayak tumbuh lagi. Lalu kalau banyak yang nanya kenapa aku jerawatan parah, pakai apa? Ya aku jawab aja, aku pakai ini tanpa mention ke akun Instagramnya. Tapi aku dapat DM dari satu followers aku, dia kayak kasih screenshotan story Mask Your Needs dan mereka kayak playing victim gitu loh. Ya intinya aku kurang suka sih sama personality brand itu, cuman ya udah. Tapi ada masalah lagi, yaitu salah satu reseller Mask Your Needs ini, mereka posting foto testi before after pakai muka aku yang pakai masker lain, dan Mask Your Needs officialnya itu juga nge-repost. Jelas aku nggak terima karena jelas-jelas aku pakai masker mereka ya malah jadinya jerawatan, bukannya bagus. Dan mereka mencuri konten aku dan masker yang aku pakai itu loh. Dan aku nggak butuh konfirmasi apa-apa lagi karena mereka jelas-jelas udah salah, sengaja gak sengaja. Walaupun mereka emang gak bermaksud menyakiti aku, tapi ya itu udah kejadian. Mereka jelas-jelas memposting apa yang bukan milik mereka. Mereka cuma perlu minta maaf, gak perlu pakai alasan aku gak tahu bla bla bla. Aku mengharapkan kedewasaan seperti itu karena memang mereka nggak tahu, mereka enggak sengaja, tapi at least aku mau mereka minta maaf aja ke aku sebagai pembuat konten. Tapi enggak, mereka nggak minta maaf. Tapi ya udah, dan ya udahlah ya. Tapi ini puncaknya dan ini adalah update terbaru. Jadi Mask Your Needs ini itu udah ganti brand ke Camilla apa lagi tuh lah, Camille Beauty, aku kurang ngerti juga. Soalnya Mask Your Needs yang ori, yang official, yang original itu kontak aku buat endorse. Jadi ada 2 Mask Your Needs. Ini yang aku nggak cocok dan ini yang original yang kontak aku lagi untuk endorse. Aku bakal cantumin pembicaraan aku dengan admin Mask Your Needs yang original ini. Jadi Mask Your Needs yang official ini kayak semacam menuntut Mask Your Needs yang bikin aku breakout. Kalau nggak salah karena masalah nama, jadi nama ini tuh udah didaftarin duluan. Lalu yang paling penting tentu aja Mask Your Needs yang ini itu udah ada BPOM, udah ada izin edar. Sedangkan Mask Your Needs yang ini tuh kayak abal-abal, kayak racikan sendiri, homemade, belum ada BPOM. Isi masker ini juga berbeda. Mereka ini tuh brand yang berbeda ya, jadi jangan samain. Ini yang udah ada BPOM dan ini yang menurut aku abal. Mask Your Needs yang ini tuh udah ganti brand dan aku nggak peduli lagi sebenarnya. Poin aku di sini adalah sebagai orang yang nggak cocok dengan Mask Your Needs ini, yang kurang suka, yang bikin muka aku breakout lumayan parah, aku kayak mau mengklarifikasi. Soalnya kan kayak kasihan dengan Mask Your Needs yang official ini, mereka jelas-jelas kayak brand yang berbeda, tapi nama mereka mungkin ikutan jelek karena Mask Your Needs yang ini. Ikutan jelek dalam artian bagi orang-orang kayak aku yang juga gak cocok dengan Mask Your Needs yang ini. Jadi ini Worst Skincare 2020 aku, Mask Your Needs yang abal. Sedangkan Mask Your Needs yang original ini tuh gak ada hubungannya sama sekali dengan Mask Your Needs yang ini. Ini udah ada BPOM, jelas bukan produk abal. Kalau misalkan pengen support masker ini yang sekarang udah ganti nama, ya silahkan, bukan urusan aku. Aku lebih support ini yang udah ada BPOM. So ya, jadi itu dia Worst Skincare 2020 aku. Aku nggak tahu ini bermanfaat atau enggak, tapi ya aku pengen nge-share aja. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!